Dua pemimpin dunia, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Rusia Vladimir Putin, terisolasi untuk pergi-pergi ke luar negeri. Netanyahu dan Putin sama-sama menyandang status sebagai subjek surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional atau ICC yang dikuatkan dalam Statuta Roma 1998. Surat penangkapan bagi Putin dikeluarkan pada Jumat 17 Maret 2023. Surat ini dikeluarkan karena dugaan keterlibatannya dalam penculikan anak-anak Ukraina. Sementara pada November 2024, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait konflik Gaza. Langkah ini secara teoritis mewajibkan 125 negara anggota ICC, termasuk negara-negara besar Eropa seperti Prancis, Jerman, dan Inggris, untuk menangkapnya jika ia memasuki wilayah mereka. Situasi ini memicu pertanyaan fundamental, bagaimana mungkin seorang kepala negara ditangkap? Jawabannya tercantum pada Statuta Roma 1998, sebuah kerangka hukum internasional yang mengatur soal ini. Mari kita bedah dalam video berikut. Penjelasan dalam video ini akan merujuk pada Statuta Roma, sebuah perjanjian internasional yang mendirikan Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Statuta ini adalah landasan hukum yang memberikan wewenang kepada ICC untuk menuntut individu atas kejahatan internasional paling serius. Perjanjian ini diadopsi dalam sebuah konferensi diplomatik di Roma, Italia pada 17 Juli 1998 dan secara resmi mulai berlaku pada 1 Juli 2002 setelah diratifikasi atau disetujui oleh 60 negara. Statuta Roma 1998 memberikan yurisdiksi kepada ICC atas 4 kejahatan inti, yakni genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Statuta Roma ini dirancang secara khusus untuk mengakhiri era impunitas saat kejahatan berat yang dilakukan atas nama negara seringkali luput dari jerat hukum. Untuk kasus kepala negara seperti Netanyahu dan Putin, sejumlah pasal krusial dalam statuta ini menjadi landasan prosedur penangkapan dan juga penyerahan. Kita mulai dari pasal 27 yang merupakan landasan utama kenapa ICC dapat menargetkan pemimpin aktif. Artinya klaim bahwa Netanyahu dan Putin dilindungi oleh kekebalan diplomatik atau kedaulatan negara tidak berlaku di mata ICC. Ini berlaku jika pemimpin negara melakukan 4 kejahatan seperti yang sudah dibahas di bagian sebelumnya. Jabatan mereka sebagai orang nomor 1 di negara masing-masing yang dapat menghalangi proses investigasi, penuntutan, maupun penghukuman. Lalu bagaimana prosedur penangkapannya? Proses penangkapan kepala negara dimulai dengan penerbitan surat perintah penangkapan. Pasal 58 Statuta Roma memberikan kewenangan kepada jaksa penuntut ICC untuk mengajukan permintaan surat perintah penangkapan kepada pre-trial chamber atau sidang pra-peradilan. Permintaan ini harus didasari alasan yang cukup untuk meyakini bahwa orang itu telah melakukan kejahatan di bawah yurisdiksi ICC. Jika hakim menyetujuinya, surat perintah penangkapan akan diterbitkan dengan tujuan memastikan kehadiran tersangka di pengadilan dan mencegahnya melakukan kejahatan lebih lanjut. Setelah surat perintah terbit, bola panas beralih dari Den Haag ke 125 negara anggota Statuta Roma. Sebab pasal 89 mewajibkan seluruh negara anggota ICC untuk mematuhi permintaan penangkapan dan penyerahan tersangka. Ketika ICC mengirimkan surat perintah penangkapan kepada negara anggota, negara itu memiliki kewajiban hukum internasional untuk segera menangkap dan menyerahkan tersangka yang berada di wilayah yurisdiksi mereka. Negara anggota tidak boleh menolak permintaan ini dengan alasan politik atau alasan lain yang tidak sah menurut statuta.
Inilah sebabnya mengapa perjalanan internasional Netanyahu dan Putin kini sangat terbatas, terutama ke negara-negara Eropa, Amerika Latin, dan Afrika yang merupakan anggota penuh dari ACC. Statuta Roma juga menghormati proses hukum di negara anggota. Jika seorang tersangka, misalnya Netanyahu, ditangkap di wilayah negara anggota, katakanlah Jerman, tak berarti hari itu juga ia langsung diterbangkan ke Den Haag. Pasal 59 Statuta Roma mengatur bahwa negara yang menangkap wajib segera membawa tersangka ke pengadilan lokal. Pihak pengadilan setempat bertugas untuk verifikasi bahwa orang yang ditangkap adalah orang yang dimaksud dalam surat perintah. Mereka juga menentukan apakah penahanan akan dilanjutkan sambil menunggu proses penyerahan ke ACC. Selanjutnya, pasal 60 memberikan hak kepada tersangka untuk mengajukan pemeriksaan yudisial atau judicial review atas legalitas penahanannya di pengadilan lokal sebelum dibawa ke pengadilan ACC. Setelah proses hukum di negara anggota selesai, proses harus dilanjutkan di Den Haag dan perlu ada proses pemindahan tersangka. Nah, proses pemindahan ini juga nggak bisa sembarangan. Pasal 61 menegaskan kewajiban final negara anggota untuk menyerahkan tersangka ke ACC setelah proses pemeriksaan lokal selesai. Teknisnya diatur dalam pasal 62 yang mencakup administrasi penyerahan seperti pengaturan keamanan, logistik transportasi, dan penjagaan selama proses pemindahan dari negara anggota ke Den Haag. Sementara pasal 63 melengkapi ini dengan mewajibkan negara anggota untuk menugaskan petugas penegak hukum yang kompeten dan profesional untuk melaksanakan proses penangkapan dan pengawalan penyerahan. Setelah tersangka tiba di Den Haag dan diserahkan ke otoritas ACC, pasal 64 mulai berlaku. Pasal ini menjamin hak tersangka selama berada dalam tahanan ACC, termasuk hak atas pengacara, hak untuk didengarkan secara adil, serta perlakuan yang manusiawi sesuai standar internasional. Adanya surat perintah penangkapan terhadap pemimpin aktif seperti Benyamin Netanyahu dan Vladimir Putin menandai era baru dalam penegakan hukum internasional. Secara hukum prosedurnya sangat jelas. Statuta Roma telah berhasil menciptakan kerangka kerja komprehensif yang secara sistematis meruntuhkan tembok imunitas. Dan yang terpenting membebankan kewajiban hukum yang mengikat kepada 125 negara anggota untuk menangkap dan menyerahkan tersangka. Meskipun secara hukum prosedurnya telah ditetapkan, eksekusi di lapangan tetap tergantung pada kemauan politik negara-negara anggota. Namun paling tidak adanya surat perintah menjadi landasan hukum untuk menuntut pertanggungjawaban para pemimpin atas kejahatan mereka. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.